Oke, kok saya sampai membuat detail tentang apa itu fisioterapi dan fisioterapis? Jadi gini, ternyata banyak juga yang ngaku-ngaku sebagai fisioterapis. Nah, itu udah nggak aneh sih, saya sering ketemu dan mereka kata ada plang gitu kan dan sebagainya, ada tulisan sebaran dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iman. Hari ini kita akan bahas tentang fisioterapi pada stroke. Kita akan ngobrol tentang apa itu fisioterapi, bagaimana memilih fisioterapi yang tepat untuk kasus stroke, bagaimana dan apa peran fisioterapi pada kasus stroke, lalu kapan fisioterapi dimulai dan kapan berakhirnya, lalu di mana kita dapat mendapatkan pelayanan fisioterapi. Ya. Tapi kalau masih ada yang kurang dari hal tersebut, boleh komen di bawah ya. Nanti kita tambahin lagi. Oke, yang pertama, apa sih fisioterapi? Secara bahasa umumnya, fisioterapi itu kan ada dua kata ya. Di bahasa Inggris disebut physiotherapy atau juga dibilang physical therapy gitu kan. Physical and therapy. Terapi berarti metode pengobatan atau treatment atau intervensi. Physical berarti pendekatannya fisika. Untuk kasus stroke, fisika di sini lebih kepada latihan gerak dan juga mungkin physical agent dalam arti kata alat-alat fisioterapi yang untuk intervensi, misalnya boleh inframerah, mikrodiatermi, ultrasound. Tapi saya garis bawahi lagi, yang dibutuhkan pada stroker atau pasca stroke lebih kepada terapi latihan. Nah, itu dia ada kata-katanya, terapi latihan. Latihan dalam bentuk terapi atau intervensional. Beda antara latihan kayak misalnya buat misalnya kita buat besarin otot misalnya gitu ya. Kalau kasus ini buat terapeutik, makanya kita bilang therapeutic exercises. Profesi yang melakukan fisioterapi disebut fisioterapis. Fisioterapis di Indonesia mempunyai gelar pendidikan formal berjenjang. Di Indonesia fisioterapis dari mulai ada D3, ada D4, diploma 3, diploma 4, sarjana profesi. Nah, ini membuat level pendidikan yang berbeda-beda. Mungkin kalau teman-teman semua, Bapak Ibu semua ke rumah sakit, itu jarang sekali terpampang ini fisioterapinya D3 atau D4 atau S1, dan seringkali juga bingung kok sama si ini Pak Bapak ini kayak begini sama Mas ini kayak begini, beda-beda. Nah, itu mungkin yang salah satu yang membuat perbedaan kompetensi karena memang pendidikannya berbeda-beda. Ya. Selain itu juga pendidikan itu ditunjang oleh pelatihan. Nah, oke. Kok saya sampai membuat detail tentang apa itu fisioterapi dan fisioterapis? Jadi gini, ternyata banyak juga yang ngaku-ngaku sebagai fisioterapis. Nah, itu udah nggak aneh sih, saya sering ketemu dan mereka kata ada plang gitu kan dan sebagainya, ada tulisan sebaran dan sebagainya mengaku sebagai fisioterapis. Nah, itu harusnya dikonfirmasi. Kalau teman-teman semua datang, boleh menanyakan, Bapak fisioterapi lulusan mana? Salah satu tandanya adalah pasti ijazah ya. Yang kedua adalah namanya surat tanda registrasi atau STR. STR-nya mana gitu. Nah, orang-orang yang mengaku sebagai fisioterapis hati-hati karena profesi ini dilindungi hukum. Jadi kalau ada yang ngaku berarti melanggar undang-undang kesehatan. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana memilih fisioterapi yang tepat pada kasus stroke? Nah, yang pertama pastinya Bapak Ibu pilih beneran fisioterapis. Kedua, fisioterapis itu mempunyai kompetensi yang
beragam nih. Ada fisioterapi anak, pediatri, ada ortopedik muskuloskeletal, kasus tulang, otot dan sebagainya, ada sport olahraga, ada kardiorespirasi, ada jantung paru, dan ada neurologi dan lainnya. Ada juga yang geriatri, kasus orang tua gitu kan. Nah, di Indonesia fisioterapis neurologi atau fisioterapis saraf itu yang spesialis belum ada. Saat ini yang sudah spesialis adalah olahraga dan juga ortopedik muskuloskeletal. Ya, kasus muskuloskeletal dan olahraga itu ada spesialisnya, fisioterapisnya. Tapi untuk kompetensi fisioterapis yang neurologi atau saraf, baiknya Bapak Ibu pastikan bahwasanya Bapak Ibu dipegang, di treatment oleh seorang fisioterapis dengan formal jelas. Yang kedua adalah mempunyai background pelatihan ataupun pengalaman, dan juga pengalaman maksud saya di bidang neurologi, di bidang saraf. Ya. Di Indonesia Perhimpunan Fisioterapi Neurologi itu ada namanya Perhimpunan Fisioterapi Neurologi Indonesia. Nah, di situ kita dinaungi dan juga mempunyai kompetensi minimal untuk menjadi anggotanya. Makanya ini saya angkat karena banyak yang saya bilang tadi gitu ya. Satu, ada fisioterapis jadi-jadian, tanda kutip, bukan fisioterapis tapi ngaku-ngaku gitu. Yang kedua, memang bukan kompetensinya, akhirnya treatmentnya tidak standar ya. Kalau kita lihat treatment saat kita menggerakkan seperti itu, tekuk tanda kutip, pasif range of motion gitu, kesannya sama aja gitu. Tapi sebenarnya kalau seorang fisioterapis neurologi, dia akan paham apa yang saya mau lakukan, bukan cuma sekedar teknik saja. Dari mulai